Ya, halo semuanya. Kali ini kita kedatangan sebuah kursi yang saya beli dari Shopee, dari toko bernama Furnibest, berlokasi di Kabupaten Tangerang. Dari kolom produk terlarisnya Shopee untuk varian kursi kantor ini berurutan di nomor 2. Ya, termasuk produk terlaris yang ada di Shopee. Ini saya beli dengan harga 439.000 dengan judulnya itu kursi kantor jaring atau kursi kantor staff dengan kodenya itu 8803. Dengan harga 439 ini kita sudah bisa mendapatkan kursi kantor yang cukup kokoh ya, meskipun bukan dari besi full, tapi untuk atasnya ini plastik yang kokoh. Ini coba kita buka dari alasnya ya. Alasnya itu menggunakan besi, dibalut dengan krum yang cukup bagus menurut saya. Lalu selanjutnya ini ada bobotnya plastik dan besi ya. Ini untuk penghubung antara bagian bawahnya itu dengan atas bagian tempat duduk itu. Lalu di sini ada satu set plastik ya, nanti kita coba buka satu persatu. Lalu selanjutnya di sini ada cover chrome ya untuk menutupi tadi. Lalu ini ada bagian sampingnya kursi, banyak dari plastik, cukup kokoh. Ini ada sandaran kepala ya, ada tempat busanya yang cukup empuk. Belakangnya materialnya plastik, sama seperti sandaran tangan kiri kanan kursi ini. Lalu ini ada sandaran untuk punggungnya, ada jaringnya yang cukup empuk. Lalu bahannya sama ya, plastik, namun cukup kokoh plastiknya. Ini ada tempat duduknya, ada sponsnya, dijahit seperti ini. Ini ada 4 lubang ya, nanti bisa digunakan untuk menyambungkan antara bagian tempat duduk dengan bagian bawah. Nanti pada video ini bisa kita jelaskan cara pemasangannya. Lalu selanjutnya kita buka yang ada di plastik tadi. Ini tampak luarnya sepertinya ada roda ya. Untuk alasnya tadi memiliki 5 sisi ya, bukan 4, jadi cukup menambah kekuatan dari bagian bawah. Ya betul, ini ada 5 kursi, ini 5 rodanya. Ini ada buku panduannya ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 part, tambah ada bautnya, lalu ada kunci L-nya ya. Jadi kita tidak perlu membeli atau mencari kunci L. Lalu ada stepnya, itu cuma 6 step tadi. Lalu ini ada penyangga untuk menyambungkan antara bagian bawah dengan tempat duduk. Lalu ini ada seperti gesekannya, itu bisa menaik turunkan sandaran yang ada di kepala nanti. Ini ada kunci L ya tadi. Ini ada baut-bautnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, 7. Oh, yang kecil ada 10. Ini ada 4. Sudah L.
Ya, selanjutnya kita buka ini di cover busa ya. Oh, ini ada besi untuk menyambung antara bagian punggung dengan bagian kepala. Di sini kita buka rodanya beraksen hitam dan putih. Cukup bagus ya, tidak monoton hanya hitam saja. Lalu selanjutnya kita buka buku panduannya tadi. Untuk step yang pertama itu adalah pemasangan bagian alasnya. Kita coba cari ya, ini bagian alasnya terbuat dari besi dengan dilapisi krom yang cukup bagus menurut saya. Lalu di sini ada 5 sisi ya. Lalu coba kita balik dan kita masukkan langsung ke 5 rodanya ke tempat yang telah ada ini. Ternyata tidak perlu ada bantuan baut atau semacamnya, tinggal kita tekan saja dengan lumayan kuat. Agar bisa masuk. Ya, kalimannya sudah terpasang. Kita coba ya, perputar dengan baik. Oh, di sini ada penyaganya dari besi, cukup kokoh sekali ya. Lalu ini ada cover tadi ya. Ternyata itu nanti untuk mengcover bagian bawah. Itu nanti seharusnya diturunkan full, sehingga ini ada 5 sisi ya, sehingga menutupi. Saat video ini dibuat saya belum tahu kegunaannya, jadi saya masih mencoba-coba mencari celahnya. Bagi kalian jika ingin langsung itu nanti bisa langsung, itu nanti ditekan langsung ke bawah, serp, gitu aja. Itu untuk step pertama ya. Untuk step yang kedua ini adalah pemasangan bagian atas ini antara punggung, ya ini punggung, dengan bantuan baut. Bagi teman-teman langsung saja menggunakan keempat baut yang panjang. Yang betul itu menggunakan baut yang panjang. Ini saya salah menggunakan baut yang kecil ya. Untuk bagian yang untuk bagian yang tangan tadi ya. Tapi ini saya untuk bagian kepala ini menggunakan baut yang kecil. Kalau untuk bagian kepala tadi yang dimaksud panjang itu untuk bagian penyangga tangan yang kiri kanan. Untuk yang ini saya salah, saya menggunakan yang panjang. Sebetulnya itu yang pendek. Gunakan yang pendek 2. Itu dengan bantuan besi yang tadi dilapisi oleh busa berwarna kuning. Itu tadi bisa menjadi penyangga antara penyangga kepala dengan penyangga punggung. Lalu cukup dimasukkan, itu ada lubang celahnya. Kita gunakan kunci L yang telah diberikan oleh toko ini ya. Sangatlah mempermudah kita dalam pemasangan, sehingga tidak perlu mencari kunci L, apalagi dengan ukuran yang demikian berbeda di setiap baut ya. Lalu kita kencangkan ya kedua sisinya.
Ya, lalu selanjutnya ini bisa kita pasang bagian belakang kepala. Untuk bagian kepalanya kita gunakan untuk yang berbentuk segitiga tadi ya. Itu kita pasangkan, itu ada celahnya, ada lubang. Itu nanti bisa kita rapatkan kalau ukurannya sudah pas dengan apa yang kita inginkan. Juga bisa kita kendorkan untuk men-setting naik turunnya posisi dari sandaran kepala ini. Setelah dirasa cocok, bisa kita rapatkan ya. Di kiri untuk membuat kendor, lalu kalau sudah pas kan bisa kita luruskan juga ya. Ini nanti bisa agak menceng ke kiri atau ke kanan. Lalu untuk selanjutnya, setelah itu terpasang, tadi itu pemasangan bagian kiri dan kanan untuk sandaran tangan kita ya. Kita coba cocokkan dengan yang ada di buku panduan. Di buku panduan itu sudah tertera jenis-jenis baut yang harus kita gunakan. Lalu ini ada sisi kiri dari sandaran kita. Lalu untuk sandaran, untuk biar pas, itu tinggal kita, kalau bingung tinggal kita cocokkan saja. Nanti itu ukurannya pas, pokoknya itu nanti menghadap ke depan. Dan untuk lubangnya itu bisa ada jalan masuk untuk agar bisa nyambung. Seperti yang kayak katakan tadi, yang ini menggunakan baut yang panjang. Setiap sisi kiri dan kanan, di setiap sisinya itu ada 2 lubang yang membutuhkan baut yang panjang. Di sini saya mencoba yang pendek, jadi salah. Jadi untuk teman-teman langsung saja menggunakan yang panjang. Untuk mempercepat waktu, kita coba cepatkan saja ya. Setelah kita pasang di kedua sisi
sandaran tangan tadi. Selanjutnya untuk pemasangan alas duduk yang dari spons tadi, kita langsung coba masukkan ke celahnya itu ya. Lalu untuk sisi kiri dan kanan pastikan ada lubang untuk masuknya baut di situ. Bisa kita raba-raba terlebih dahulu. Nanti kalau terasa ada bolongan berbentuk lingkaran, itu bisa kita tandai atau kita sobek sedikit dengan kuku atau dengan apa. Itu sebagai jalan masuknya mur ya, dari bawah itu akan mengunci dengan kuat ke bagian sandaran kiri kanannya itu. Lalu untuk bagian tengahnya sudah terlihat jelas. Untuk 4 lubang tengahnya itu menggunakan baut. Kita pasangkan dengan ini yang alat penghubung antara bagian atas dengan bagian bawah ini bisa kita paskan. Untuk ini yang cukup mudah karena bisa terlihat dengan jelas. Ya, mari kita cepatkan. Lalu untuk selanjutnya dirasa sudah cukup kuat penghubung tadi itu. Ini kita coba cari tadi yang menurut saya ya agak cukup susah, tapi bila kalian bisa menemukannya itu akan lebih enak daripada harus mengepaskannya ketika sudah masuk gini. Saat awal-awal tadi kita cari dulu lubangnya, lalu kita tandai atau kita lubangi saja, karena itu harusnya ada tempat masuk mur. Setelah kita coba cari dan temukan sisinya itu pasti berada di kiri dan kanan. Jika ada salah satu yang tidak ada lubangnya, itu dipastikan bagian depan dan belakangnya. Ya, ketika sudah bisa kita lubangi, ya kita percepat saja. Habis dilubangi dimasukkan mur ya. Lalu langsung saja, kalau tadi sudah bertemu lubangnya ya sudah dimasukkan dengan erat. Ini saya skip tadi karena saya ada kesalahan pada saat pemasangan. Jadi ini langsung
saya ke bagian pemasangan besi di antara tempat duduk dan bagian bawah untuk penyambungnya. Langsung saja kita masukkan. Itu untuk yang segi 5 tadi, itu bagian bawah ya. Ini coba langsung dimasukkan ke bagian tengah. Ini tadi saya ada kesalahan untuk bagian kiri kanan sandaran tangan. Dan untuk bagian bawahnya juga saya belum mengencangkan dengan baut, sehingga kalau belum dikencangkan akan seperti ini. Ini saya coba cari akar permasalahannya. Kita coba cepatkan saja. Ini saya telah menemukan permasalahan tadi ya. Langsung saja saya pasang dengan benar dengan baut kecil. Ini bisa, yang baut panjang hanya untuk bagian kiri dan kanan, yang ada 4 biji tadi. Itu untuk bagian kiri 2, untuk kanan 2. Lalu untuk bawahnya ini menggunakan baut kecil 2. Ya, mari kita cepatkan sampai telah terpasang semua ya. Tapi kita akan tampilkan tetap gambarnya.
Setelah semuanya terpasang, sudah selesai. Ini kursi kantor yang cukup nyaman menurut saya, dengan tinggi total 120, bisa juga diturunkan menjadi 110. Dengan lebar duduknya ini 50 cm, dan sandarannya ini ada sandaran kepala, menurut saya cukup nyaman. Dan sandaran kepalanya juga bisa diatur sesuai dengan yang kita mau. Lalu ini ada bagiannya, itu yang benar ya pemasangannya, yang sisi 5 tadi. Ini untuk detailnya. Tadi sisi 5 untuk menutupi bagian itu. Lalu ini bisa untuk naik turunkan ya, lalu ngelok. Nah, ini untuk menaikkan. Lalu coba kita lock ke bagian kiri ya. Ini dia kursi 439.000, cukup worth it bagi yang meningkatkan budget daripada kursi gaming ya. 1 juta ke atas, dengan rodanya, aksen bodinya. Cukup. Terima kasih yang telah menonton. Tolong klik subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.